back to my channel. Nah, untuk teman-teman di seluruh Indonesia, mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan sehat selalu ya, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, pada kesempatan kali ini, aku ingin membahas dan memberikan informasi seputaran pengalaman aku sebagai penerima beasiswa LPDP. Jadi aku akan membahas seputaran beasiswa LPDP, beasiswa pendidikan Indonesia yang dibiayai oleh pemerintah. Nah, sebuah keberuntungan banget nih, aku mendapatkan kesempatan sebagai penerima beasiswa untuk tahun 2021 ini. Ada banyak program sih yang diberikan oleh LPDP. Nah, hal tersebut akan kita bahas selanjutnya. Nah, untuk video kali ini apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama itu, apa sih beasiswa LPDP? Yang kedua, apa saja sih pembiayaan yang disediakan oleh LPDP? Yang ketiga, kenapa mesti milih LPDP? Yang keempat, bagaimana sih proses pendaftaran atau alur pendaftaran untuk beasiswa LPDP ini? Dan yang terakhir, apa saja sih persyaratan untuk mendaftar beasiswa LPDP ini? Nah, semua itu akan kita kupas habis di video kali ini. Nah, yang pertama, apa sih beasiswa LPDP ini? Mungkin beberapa dari kalian belum tahu ya, atau belum familiar dengan beasiswa LPDP ini. Jadi LPDP adalah singkatan dari Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan. Jadi beasiswa ini dibiayai oleh pemerintah di bawah pengawasan 3 kementerian. Yang pertama itu Kemenkeu, Kemenak, dan Kemendikbud. Jadi beasiswa LPDP ini biasanya diselenggarakan 2 kali dalam setahun. Jadi tahap 1 kemarin itu dibukanya itu bulan Mei dan penutupan itu bulan Juni. Dan tahap keduanya dibuka bulan Agustus, penutupannya itu bulan September. Oke, apa sih tujuan dari beasiswa LPDP ini? Ya, tentunya pemerintah ingin mendukung ketersediaan sumber daya manusia yang berpendidikan dan berkualitas, yang nantinya dapat memberikan dampak yang baik untuk masyarakat dan juga bangsa ke depannya. Jadi orang-orang yang terpilih dalam beasiswa LPDP ini sudah melalui seleksi yang sangat ketat. Yang kedua, kenapa sih harus beasiswa LPDP? Nah, banyak sekali keuntungan yang diberikan oleh beasiswa LPDP ini. Selain mendapatkan pembiayaan kuliah gratis, kamu juga mendapatkan banyak tunjangan lainnya. Sebenarnya aku terlalu dini sih untuk mengambil program S3 atau doktoral, tapi di sini aku tetap optimis loh. Ya, kesempatan sekali seumur hidup diberikan kesempatan untuk kuliah gratis, ya aku tetap optimis sih untuk mengemban tanggung jawab ini dengan baik. Kemudian apa saja sih pendanaan yang diberikan oleh LPDP? Pembiayaannya apa aja sih? Ada 2. Yang pertama itu adalah dana pendidikan, yang kedua itu adalah dana pendukung. Nah, untuk dana pendidikan sendiri yang digratiskan itu adalah dana pendaftaran, dana SPP, dana disertasi ya untuk program doktoral ya, kemudian dana publikasi jurnal internasional, kemudian dana pendukung untuk seminar internasional. Yang kedua, dana pendukungnya apa saja? Dana hidup bulanan. Dana hidup bulanan untuk keluarga, ini mulai dari semester 3 ya untuk program doktoral. Kemudian ada juga settlement allowance, pembiayaan BPJS nomor 1, dana kedatangan, dana darurat, dan lain-lain. Wah, banyak sekali yang diberikan. Jadi kalau diperkirakan total pendanaan untuk program S3 atau doktoral itu diberikan kisaran 400 juta rupiah. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih alur pendaftaran beasiswa pendidikan Indonesia LPDP ini? Nah, tentunya kalian harus mempersiapkan berkas-berkas yang harus diupload ya untuk seleksi administrasi. Ini juga ada tahap wawancara dan pengumuman hasil wawancara. Dan hasil final adalah pengumuman hasil seleksi LPDP. Nah, setelah itu baru ada pembekalan dari LPDP sendiri dan dilanjutkan dengan pencairan dananya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, apa saja sih persyaratan untuk mendaftar beasiswa ini? Nah, persyaratan yang general itu kalian harus warga negara Indonesia dan sudah memiliki ijazah ya, baik itu S1 maupun S2 dari PT yang sudah terakreditasi BAN PT dengan IPK minimal 3,25. Kemudian untuk persyaratan umurnya itu minimal 35 tahun untuk program magister dan 40 tahun untuk program doktoral. Persyaratan selanjutnya, kalian harus mendapatkan izin dari pimpinan perguruan tinggi ataupun pimpinan LLDT.
Jadi yang selanjutnya itu kalian harus menyediakan atau menyertakan rekomendasi akademisi, baik itu dari teman sejawat ataupun dari atasan kalian ya. Jadi bisa itu dipergunakan. Kemudian yang selanjutnya jangan lupa untuk menyediakan personal statement. Nah, personal statement ini dari pengalaman aku sebelumnya ditulis singkat, padat dan jelas, itu kurang lebih 1000 kata. Yang selanjutnya adalah kalian menulis rencana studi untuk program magister dan proposal disertasi untuk program S3 ataupun doktoral. Persyaratan yang selanjutnya adalah LOA atau Letter of Acceptance. Nah, untuk mendapatkan LOA ini kalian harus ke kampus tujuan. Oke, di kampus tujuan ya berbeda-beda sih persyaratannya. Pengalaman aku sebelumnya di UNUD itu melalui beberapa tahapan seleksi juga. Nah, yang pertama itu ada tes UTBK dan juga tes TPA dari universitas. Yang kedua itu ada tes wawancara dan tes TKD dari program studi. Banyak tes ya. Nah, persyaratan yang selanjutnya, kalian juga harus memiliki sertifikat berbahasa Inggris ya. Jadi yang diperlukan itu adalah double IBT dengan skor 80 untuk program magister dan IELTS skornya itu 6. Sedangkan untuk program doktoral, persyaratan TOEFL IBT-nya itu adalah 94 dan IELTS-nya itu 6,5. Oke, udah clear ya tentang persyaratannya. Jadi persyaratan ini mungkin akan sedikit berubah per tahunnya. Well guys, jadi sekian sedikit ulasan saya tentang beasiswa LPDP ini, sekedar berbagi pengalaman dan informasi saja ya. Semoga berkenan dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan jika memang bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe channel Miss Mega Class agar channel ini bisa terus berkembang ke depannya dengan cara klik tombol subscribe. So, see you guys on the next video. Bye!